Baik, kali ini saya akan mempresentasikan dan memaparkan mengenai analisis anime berdasarkan metode penerjemahannya. Nah, ini juga merupakan tugas final dalam mata kuliah terjemahan Jepang Indonesia. Baik, slide selanjutnya yaitu pengertian dari metode penerjemahan itu sendiri. Nah, menurut Molina dan Albir, mereka menyatakan bahwa metode penerjemahan ini lebih cenderung pada sebuah cara yang digunakan oleh penerjemah dalam proses penerjemahan sesuai dengan tujuannya yang menyangkut keseluruhan isi dari teks tersebut. Nah, di samping itu, metode penerjemahan juga merupakan justifikasi global atau penilaian umum dari seorang penilai hasil terjemahan terhadap keseluruhan teks yang diterjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasarannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis dari metode penerjemahan itu sendiri. Nah, kali ini saya mengambil 7 jenis dari metode penerjemahan. Nah, yang pertama adalah metode penerjemahan kata per kata. Nah, pada metode ini, penerjemahannya itu sangat terikat pada tatanan kata, sehingga susunan kata sangat dipertahankan. Nah, yang kedua yaitu metode penerjemahan harfiah, di mana pada metode ini, penerjemahan diterjemahkan kata per kata, tetapi disesuaikan susunan katanya dengan tata bahasa sasaran. Nah, jadi metode ini tuh jauh lebih nyaman didengarkan bagi para pendengar dibandingkan metode pertama yang jauh lebih kaku didengarkan oleh para pendengar. Nah, metode ketiga yaitu metode penerjemahan semantis, di mana pada metode ini dia lebih mempertimbangkan unsur estetik teks bahasa sumber dengan mengkompromikan makna selama masih dalam batas kewajaran. Nah, yang keempat yaitu metode penerjemahan bebas, di mana penerjemahan yang lebih mengutamakan isi teks ini jauh lebih menjelaskan secara detail, sehingga karena menggunakan metode penerjemahan bebas, penerjemah biasanya jauh lebih detail dalam mengungkapkan atau menerjemahkan teks bahasa, karena dia lebih mengutamakan isi daripada bentuk dari teks sumber itu sendiri. Nah, penerjemahan yang kelima yaitu penerjemahan idiomatis, di mana pada penerjemahan ini penerjemah memproduksi pesan dalam teks bahasa sasaran dengan ungkapan yang lebih alamiah dan akrab daripada teks bahasa sumber. Nah, yang keenam ada penerjemahan setia. Metode penerjemahan ini berpegang teguh pada maksud dan tujuan dari teks sumber. Nah, sehingga terkadang metode penerjemahan ini terdengar cukup kaku dan tidak kurang nyaman didengarkan oleh para pendengar. Nah, yang ketujuh atau metode yang terakhir yaitu metode penerjemahan komunikatif, di mana metode ini menerjemahkan makna kontekstual dari teks bahasa sumber, baik aspek kebahasannya maupun aspek isinya. Dan jadi metode ini tuh jauh lebih mengutamakan para pendengarnya. Baik, pada slide sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai apa itu metode penerjemahan dan juga apa jenis-jenis dari metode penerjemahan itu sendiri. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi yang akan kita gunakan untuk menggunakan metode penerjemahan itu. Nah, kali ini saya mengangkat anime Sekai Saiko no Ansatsusha. Baik, pada slide ini kita akan mulai menganalisis metode penerjemahan kata per kata. Nah, contohnya itu bisa kita lihat pada kalimat di episode 3 dari anime tersebut, yaitu Korede subete watta, yang artinya sekarang semuanya berakhir. Nah, menurut saya pada contoh kalimat ini, penerjemah menggunakan penerjemahan kata per kata. Nah, dikarenakan kata yang diterjemahkan ini sesuai susunan kata bahasa sumbernya dan dapat kita lihat di setiap katanya diterjemahkan secara lurus dengan mempertahankan susunan katanya. Nah, hal ini yang menjadi bukti bahwa metode yang digunakan merupakan metode kata per kata, di mana dapat kita lihat korede yang artinya sekarang, subete yang artinya semuanya, dan wata yang berarti berakhir. Nah, jadi dapat saya simpulkan pada slide ini dia menggunakan metode penerjemahan kata per kata.
Baik, pada slide selanjutnya kita akan menganalisis metode penerjemahan harfiah, di mana kita bisa melihat pada contoh kalimat pada episode pertama, yaitu kore demo touchaku made nani mo suru koto wa nai, yang artinya yaitu sekarang tidak ada yang bisa kulakukan sampai tiba di tujuan. Nah, menurut saya pada contoh kalimat ini penerjemah menggunakan penerjemahan harfiah dikarenakan terjemahannya ini sudah memiliki penyusunan kata yang sesuai dengan tata bahasa sasaran. Nah, dapat dilihat dengan kata touchakumade yang diterjemahkan sampai tiba di tujuan. Nah, menurut saya penerjemahan ini sudah cukup baik dan menjadi bukti bahwa metode yang digunakan merupakan metode harfiah dan bukan metode kata per kata. Baik, pada slide selanjutnya yaitu metode penerjemahan setia. Nah, kali ini kita akan menganalisis berdasarkan contoh kalimat pada episode ke-6, yaitu watashi no irai wo ukete betsu sukiya ni tensei suru koto. Nah, artinya itu kamu mengerjakan permintaanku dan bereinkarnasi ke dunia paralel. Nah, menurut saya pada contoh kalimat ini penerjemah ini menggunakan metode penerjemahan setia. Nah, dikarenakan pada kata betsusukai yang penerjemah ini menerjemahkannya sebagai dunia paralel, hal ini dapat menjadi bukti bahwa penerjemah menggunakan metode setia karena tetap berpegang pada keaslian pesannya, sehingga hasil terjemahannya menjadi terasa kaku, dan menurut saya hal ini wajar jika menggunakan kata dunia lain dibanding dunia paralel. Nah, meskipun kata dunia paralel ini sekarang sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Baik, yang slide selanjutnya yaitu menganalisis metode penerjemahan bebas. Nah, kita bisa melihat pada contoh kalimat pada episode 3, yaitu nara douki wa kuzu soroi da na. Nah, yang berarti teman seperguruanmu sampah semua. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada contoh kalimat ini penerjemah menggunakan penerjemahan bebas. Nah, dikarenakan kata douki itu sebenarnya berarti sejalan atau bersamaan. Nah, tapi penerjemah justru menerjemahkannya sebagai teman seperguruan. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menjelaskan kalimat tersebut agar lebih berterima oleh para pembaca atau pendengarnya. Nah, hal tersebut yang menjadi bukti bahwa terjemahan tersebut menggunakan metode penerjemahan bebas. Baik, untuk analisis selanjutnya kita akan menganalisis metode penerjemahan semantis. Nah, dapat kita lihat pada contoh kalimat di episode 5, yaitu konogaki. Nah, yang artinya yaitu bocah tengik. Nah, menurut saya pada contoh kalimat ini penerjemah menggunakan metode penerjemahan semantis dikarenakan pada kata gaki ini sebenarnya merupakan anak kecil yang nakal. Nah, penerjemah menerjemahkannya menjadi bocah tengik dikarenakan pada budaya bahasa sasaran anak-anak yang nakal dan menjengkelkan ini biasa disebut bocah tengik, di mana kata bocah sepadan dengan kata anak kecil dan kata nakal sepadan dengan kata tengik. Nah, sehingga secara fungsional kata tersebut masih berterima dengan bahasa sasarannya. Baik, analisis metode selanjutnya yaitu metode penerjemahan idiomatis. Nah, kita dapat melihat pada contoh kalimat di episode 6, yaitu kata sumimasen atau maaf merepotkanmu. Nah, pada kalimat ini menurut saya penerjemah menggunakan penerjemahan idiomatis karena kata sumimasen sendiri itu memiliki arti maaf atau permisi. Nah, sedangkan pada terjemahan dia menerjemahkannya sebagai maaf merepotkanmu. Nah, hal ini merupakan bukti bahwa penerjemah menggunakan metode idiomatis karena penerjemah menggunakan bentuk yang lebih alamiah dalam teks bahasa sasarannya. Nah, konteks pada terjemahan ini ialah seseorang yang ingin meminta maaf karena telah merepotkan orang lain, bukan dalam konteks permisi ingin memasuki sebuah tempat atau permintaan maaf biasa. Baik,
yang terakhir yaitu menganalisis metode penerjemahan komunikatif. Nah, ini kita dapat lihat pada contoh kalimat di episode 11, yaitu Jimen to no ondosa de drone no赤外線 kamera ni mitsukaru yasui. Nah, yang artinya yaitu perbedaan suhu kita dan tanah membuat kamera drone mudah menemukan kita. Nah, menurut saya pada contoh kalimat ini, penerjemah menggunakan penerjemahan komunikatif dikarenakan kata yang diterjemahkan menekankan pada pengalihan pesan kepada pendengar. Nah, dapat kita lihat pada kata drone no赤外線 kamera yang berarti kamera drone inframerah. Nah, dia tidak menerjemahkan secara seutuhnya. Nah, hal tersebut dikarenakan pada kata lain yaitu ondosa dapat menjelaskan bahwa kamera drone tersebut adalah kamera inframerah. Nah, hal ini karena hanya kamera inframerah yang dapat mengetahui perbedaan suhu tersebut. Baik, selanjutnya ada kesimpulan, di mana kesimpulannya ini yaitu hasil terjemahan sebuah teks. Ini sangat ditentukan oleh metode penerjemahan yang dianut oleh penerjemah, karena maksud, tujuan, dan kehendak penerjemah akan berpengaruh terhadap hasil terjemahan teks secara keseluruhannya. Nah, dapat kita lihat dalam satu anime saja, penerjemah itu sudah banyak sekali menggunakan metode penerjemahannya. Bahkan di satu episode itu sendiri terdapat beragam metode penerjemahan yang dia gunakan, sehingga hal tersebut yang sangat mempengaruhi hasil dari terjemahannya. Hai, 以上です。見てくれてありがとうございます。